Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dari penugasan pengganti mekanika fluida study exercise 1. Di sini nomor 1 adalah ditanyakan apa itu gaya apung, apa penyebabnya, berapa besar gaya apung untuk benda yang volumenya V, permisalan V, apa yang terjadi jika gaya apung lebih besar daripada berat bendanya. Yang pertama kita lakukan analisis soal. Soal ini menginginkan kita untuk mengetahui bagaimana sih konsep gaya apung itu sendiri. Kemudian soal ini merupakan konsep dasar dari hukum Archimedes. Bagaimana fluida memberikan gaya terhadap benda yang terendam, sebagian maupun seluruhnya. Hubungannya antara volume terendam, massa jenis fluida, dan gaya totalnya. Masuk ke jawabannya, di sini saya menjadi dua bagian, definisi dan juga penyebab. Untuk definisi sendiri, gaya apung itu adalah gaya ke atas yang dialami oleh benda yang terendam sebagian atau seluruhnya dalam fluida akibat distribusi tekanan fluida yang tidak merata. Oke, dalam kata lain, gaya apung ini adalah sebuah kompensasi. Ketika fluida diberikan sebuah tekanan yang tidak merata, fluida tersebut akan mengangkat tekanan tersebut agar apa? Agar balance, agar equals. Kemudian penyebabnya itu apa? Penyebab dari adanya gaya apung itu adalah tekanan dalam fluida meningkat. Yang tadinya tekanannya A, kemudian ditambahkan sebuah distribusi tekanan lebih pada permukaannya, maka dia harus mengkompensasinya agar tekanannya seimbang. Oke, meningkat seiring kedalaman fluida tersebut. Jadi semakin dalam distribusi tekanannya, semakin tinggi juga kompensasi gaya apungnya. Maka bagian bawah benda menerima tekanan yang lebih besar dibandingkan bagian atasnya. Selisih tekanan ini menghasilkan gaya resultan ke atas, disebut gaya apung. Rumus umum gaya apung adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikali dengan volumenya. Nah, di sini ada asumsi dari diri saya sendiri. Jadi menurut pemahaman saya yang saya baca dari pembelajaran dari buku Fluid Mechanics by White 2011, di sana disampaikan bahwa gaya apung merupakan konsekuensi langsung dari distribusi tekanan hidrostatik dalam fluida. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, permukaan bawah mengalami tekanan lebih besar dibandingkan permukaan atas, sehingga menghasilkan gaya resultan ke atas. Ini menjadi alasan utama benda dapat mengapung atau tenggelam. Nah, bentuk gaya apung ini akan selaras dengan seberapa besar berat dari benda tersebut. Nah, lebih lanjut dalam konteks teknik perkapalan atau sistem perkapalan atau teknik kelautan, di sini saya juga membaca dari Rawson dan Tapper tahun 2001 bahwa pemahaman terhadap gaya apung sangat penting karena hal ini menemukan apakah suatu kapal dapat mengapung dalam kondisi yang normal, operasi normal maupun darurat. Nah, oleh sebab itu saya meyakini bahwa perhitungan gaya apung dengan rumus force buoyancy sama equals to massa jenis dikali gravitasi dikali volume harus menjadi dasar utama. Harus menjadi dasar utama dalam setiap desain sistem, dalam setiap desain kapal, dalam setiap desain sistem perkapalan atau benda-benda yang terapung dan struktur di bawah laut. Next, nomor 2 ini pertanyaan adalah pertimbangkan sebuah segitiga tembaga seberat 13 kg dan sebuah tabung tembaga seberat 13 kg yang keduanya dicelupkan ke dalam cairan. Jadi kedua benda ini adalah sebuah tembaga. Perbedaannya adalah bentuknya, yang satu segitiga dan satu tabung. Jika keduanya memiliki volume yang sama, apakah gaya apung yang bekerja pada kedua benda tersebut akan sama atau berbeda? Jadi di sini kita analisis dulu soalnya. Jadi soal ini kita membahas mengenai konsep dari gaya apung secara mendalam, terutama dalam hal massa jenis, volume, dan juga bentuk dari bendanya. Gaya apung bergantung pada fluida dan volume benda yang terendam. Jadi gaya apung sekali lagi berpengaruh terhadap fluida dan volume yang terendam. Bukan bentuk dan massa bendanya. Selama volumenya sama, selama massa jenis dari bendanya itu sama-sama dengan satu type yang sama, maka mereka akan menghasilkan buoyancy force yang sama. Jawabannya saya memiliki 3 poin.
Jadi kedua benda ini memiliki massa yang sama 13 kg, terbuat dari bahan yang sama, tembaga, dan volumenya sama. Terendam dalam fluida yang sama juga. Maka gaya apung pada keduanya adalah sama. Jadi force buoyancy untuk yang tembaga segitiga sama force buoyancy untuk yang tabung itu akan sama. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bentuk dari sebuah benda itu tidak mempengaruhi gaya apungnya selagi benda tersebut keduanya dalam massa yang sama, volume yang sama, dan dicelupkan dalam fluida yang sama. Oke, di sini saya memiliki asumsi berdasarkan pemahaman saya dari buku Manson et al. 2012 Fundamental of Fluid Mechanics. Gaya apung tidak dipengaruhi oleh bentuk benda, tetapi hanya oleh volume fluida yang tergantikan oleh benda tersebut. Oke, hal ini menjadi sangat penting dalam teknik karena kita dapat menyederhanakan banyak perhitungan gaya apung tanpa harus mempertimbangkan bentuk yang kompleks. Dalam dunia teknik perkapalan atau sistem perkapalan, menurut International Maritime Organization Stability Criteria tahun 2008, volume terendam dan massa jenis fluida menjadi dua parameter utama yang menentukan seberapa besar gaya apung yang diterima oleh struktur apung. Oleh karena itu, saya sendiri berpendapat bahwa selama kedua benda ini memiliki volume yang sama, dari jenis bahan yang sama, dan berada dalam fluida yang sama, maka besar gaya apungnya akan identik, akan sama. Terlepas dari apakah bentuknya tabung, atau segitiga, atau apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Maulana Hermanto Putra dengan NRP 5019241151. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan yang soal nomor 3. Itu di soal itu kita diberikan sebuah balok es yang terapung di laut, dan kita harus hitung tinggi dari balok es yang tercelup itu berapa. Kita tahu dari hukum Archimedes bahwa suatu benda yang mengapung akan mengalami gaya ke atas, yaitu gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan di soal juga menyebutkan bahwa tinggi bagian es yang muncul adalah 10 cm atau 0,1 meter. Dan dengan menggunakan persamaan gaya apung dan spesifik gravity, kita bisa hitung hasilnya akan menjadi seperti ini. Penyelesaiannya bisa kita mulai dengan mengetahui bahwa berat balok es sama dengan gaya apung dari laut, karena sesuai dengan hukum Archimedes, yaitu benda yang tenggelam atau mengapung dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Jadi kita bisa buat berat balok sama dengan gaya apung, lalu kita bisa ubah volume totalnya dan juga volume terendamnya menjadi luas alasnya dikali tingginya. Setelah itu bisa kita sederhanakan persamaannya menjadi rho S-nya yang dikali H sama dengan rho air laut kali H-nya. Lalu bisa gunakan specific gravity, yang mana specific gravity sama dengan rho dari objeknya per rho air. Ini bisa kita ubah rho objek sama dengan specific gravity kali rho air. Karena rho air muncul di kedua sisi, jadi bisa dicoret. Dan karena H yang besar itu adalah H total, yang mana H total itu sama dengan H tercelup ditambah 0,1, yang mana 0,1 itu yang muncul ke permukaan. Kita bisa ubah H besarnya, dan setelah itu bisa kita substitusi nilainya dan bisa mendapatkan hasil 0,87. Lalu jika ditarik kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil massa jenis suatu benda dibandingkan dengan fluida, maka semakin besar pula bagian benda yang akan muncul ke permukaan. Ini sesuai dengan prinsip Archimedes seperti dijelaskan dalam buku Fluid Mechanics oleh Kengel dan juga Manson. Terima kasih sudah nonton. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Habibi Bangun. Di sini saya akan menjelaskan soal dari study exercise nomor 4. Pernahkah kalian melihat alat seperti pipa U berisi cairan warna-warni yang digunakan untuk mengukur tekanan? Nah, itu namanya manometer cairan ganda. Gambarnya itu seperti ini. Di video kali ini, kita atau saya akan membahas
bagaimana sih cara menghitung selisih tekanan antara dua titik yang berbeda, yaitu titik A dan titik B, menggunakan manometer tersebut. Yuk, kita mulai langkah-langkahnya. Pada step pertama, kita mengidentifikasi data fluida. Seperti yang kita ketahui melalui soal, terdapat 4 jenis fluida yang berbeda, dimulai dari air, gliserin, minyak, dan air raksa. Keempat benda tersebut memiliki spesifik graviti dan ketinggian yang berbeda. Dimulai dari air yang memiliki spesifik graviti yaitu 1 dengan tinggi 60 cm. Kemudian disusul oleh gliserin dengan spesifik graviti itu 1,26 dengan tinggi 15 cm. Kemudian ada minyak dengan spesifik graviti itu 0,88 dengan tinggi 10 cm. Kemudian ada air raksa atau merkuri dengan spesifik graviti itu 13,5 dan tingginya pada soal yaitu 20 cm. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, yaitu konversi satuan ke meter. Kenapa sih saya mengubah satuannya ke meter? Hal ini saya lakukan untuk menjadi konsisten ukurannya, yaitu mengubahnya dari sentimeter menjadi meter, dan ini akan mempermudah dalam penghitungan. Yang pertama, air itu menjadi 0,6 meter, kemudian ada gliserin menjadi 0,15 meter, dan ada minyak itu 0,10 meter, dan terakhir ada air raksa menjadi 0,20 meter. Yang ketiga atau step yang ketiga yaitu menemukan atau menentukan rumus apa yang digunakan untuk menemukan tekanan hidrostatis. Seperti yang kita ketahui, tekanan yang diberikan tiap kolom fluida itu dihitung menggunakan rumus P atau pressure atau tekanan sama dengan Rho sebagai massa jenis benda dikali G atau percepatan gravitasi dikalikan H, yaitu tinggi kolom cairan. Yang keempat, kita melanjutkan hitungan massa jenis dari spesifik graviti dengan menggunakan rumus mengalikan spesifik graviti dengan 1000 untuk mencari massa jenisnya. Yang pertama ada air, 1 dikali 1000 akan menjadi 1000 kg per meter kubik. Yang kedua ada gliserin, 1,26 dikali 1000 akan menjadi 1260 kg per meter kubik. Yang ketiga ada minyak, 0,88 dikali 1000 akan menjadi 880 kg per meter kubik. Yang terakhir ada air raksa, 13,5 dikali 1000 akan menjadi 13.500 kg per meter kubik. Selanjutnya kita menuju ke step yang kelima. Pada step kelima ini merupakan step yang paling krusial, di mana kita menghitung tekanan tiap kolom pada fluida. Kita menghitung tekanan dari masing-masing fluida, yang dimana 4 fluida tersebut memiliki tekanan yang berbeda-beda. Dimulai dari air itu 1000 dikali 9,81 dikali 0,6, yaitu tingginya menjadi 5.886 Pascal. Kemudian ada gliserin itu 1260 dikali 9,81 dikali 0,15 itu menjadi 1853,61 Pascal. Yang ketiga ada minyak itu 880 dikali 9,81 dikali 0,10 menjadi 863,28 Pascal. Yang terakhir ada air raksa yaitu 13.500 dikali 9,81 dikali 0,20 itu menjadi 26.487 Pascal. Dan yang terakhir kita menuju ke step yang keenam. Pada step keenam ini adalah pengkalkulasian atau selisih tekanan dari titik A dan titik B. Dan hal ini ditentukan dari yang namanya delta P atau perubahan tekanan. Pada delta P, kita menjumlahkan tekanan minyak, gliserin, dan merkuri diselisihkan atau dikurangkan dengan tekanan air. Dan kita menghitung hasilnya akan menjadi 23.317,89 Pascal, atau bisa kita ubah menjadi kilopascal menjadi 23,318. Angka ini bisa didapat dengan membagi Pascal dengan 1000, akan mendapat kilopascal.
Jadi, selisih tekanan antara titik A dan titik B adalah sekitar 23,318 Pascal. Itulah cara menyelesaikan soal manometer cairan ganda dengan metode yang saya berikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 5. Pernah nggak sih kamu nyelam ke dalam kolam, terus ngerasa kayak telinga makin ketekan? Kenapa ya makin dalam, makin berasa tekanannya? Yuk kita bahas satu hal simpel tapi keren ini. Seberapa besar sih beda tekanan antara kepala dan kaki kalau kamu tenggelam penuh di air? Oke, pada soal, kita mempunyai orang dengan tinggi 1,7 meter. Dia berdiri tegak dan seluruh badannya terendam dalam kolam. Dan pertanyaannya, berapa sih tekanan yang dialami dari ujung kakinya dibandingkan tekanan di kepalanya? Ini sangat unik bukan? Nah, tekanan dalam air itu bisa dihitung pakai rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho alias itu kerapatan air yang nilainya 1000 kg per meter kubik. G itu gravitasi. H itu kedalaman dari permukaan air. Jadi kalau kakinya ada di 1,7 meter, itu hanya 1,7. Langsung aja nih kita hitung. P sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 1,7 akan mendapatkan hasil 16,660 Pascal. Atau itu sama dengan 16,66 kilopascal kalau dikonversi. Artinya, tekanan di kaki kamu lebih tinggi 16,66 kilopascal dibandingkan di kepala. Padahal cuman beda tinggi badan loh. Jadi sekarang kamu tahu makin dalam kamu berada di air, makin besar tekanan yang kamu rasain. Itulah kenapa telinga yang kamu suka berasa penuh waktu nyelam bisa terjadi seperti itu. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Semoga ini dapat membantu. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan soal nomor 6. Di video kali ini saya akan membahas sebuah soal yang sangat menarik dari mekanika fluida, yaitu tentang piston dalam silinder dengan gaya pegas dan tekanan gas. Saya akan menjelaskan atau menguraikan soalnya. Di sini saya akan menggunakan bahasa saya sendiri dengan membayangkan ada sebuah silinder tegak yang diisi gas dan bagian atasnya ditutup dengan piston yang bergerak naik turun tanpa gesekan. Piston ini mempunyai 4 kg, yaitu masanya, dan luas penampangnya ada 35 cm persegi. Nah, di atas piston ini ada sebuah pegas yang bisa memberikan gaya mulai dari 0 hingga 500 Newton. Tekanan atmosfer di luar adalah 95 kilopascal. Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan gas di dalam silinder ketika gaya pegas berubah-ubah dari 0 hingga 500 Newton? Di sini saya akan kembali menggunakan langkah-langkah penyelesaian agar bisa mempermudah untuk memperjelas bagi teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu saya menghitung berapa sih gaya berat pistonnya, yaitu dengan mengalihkan massa dengan gravitasi. 4 dikali 9,81 akan mendapat 39,24 Newton. Lalu saya menjumlahkan dengan gaya pegas. Jadi kita mendapatkan total gaya yang menekan piston ke bawah, yaitu pegasnya sendiri ditambah gaya berat si pistonnya. Nah, tekanan tambahan akibat gaya total ini bisa didapatkan oleh gaya total, yaitu dari gaya yang disebabkan oleh pegas ditambah gaya berat dibagi dengan area, yaitu 35 cm persegi atau 0,0035 meter persegi. Nah, jadi kita di sini bisa melanjutkan ke step yang keempat, yaitu tekanan gas total, di mana tekanan gas ini dihasilkan dari penjumlahan antara tekanan atmosfer dan tekanan tambahan. Misal gaya pegas adalah 0 Newton atau ketika dia 0 Newton, maka
tekanan gas akan menjadi 95 ditambah 39,24 dibagi areanya, yaitu 0,035 persegi. Itu akan menjadi 11.306,43 kilopascal. Selanjutnya kita langsung saja yang kalau pegasnya itu 500 Newton. Jadi tekanannya menjadi 95 ditambah 539,24 dibagi 0,0035. Itu akan menjadi 154.163,57 kilopascal. Wah, jadi tekanan gas dalam silinder ini sangat bervariasi dari sekitar 11.000 hingga 154.000 kilopascal, tergantung besar gaya dari pegas. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh gaya luar terhadap tekanan dalam sistem tertutup seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Saya harap ini dapat membantu. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 7 dan 8. Mana di sini nomor 7 yaitu seorang penyelam yang menyelam hingga kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut akan mengalami tekanan yang cukup tinggi. Tekanan total yang dialami penyelam merupakan penjumlahan dari tekanan atmosfer di permukaan dan tekanan hidrostatis akibat kedalaman air. Dengan tekanan barometrik sebesar 101 kPa Pascal dan gravitasi spesifik air laut sebesar 1,03. Kita dapat menghitung tekanan hidrostatis menggunakan rumus rho dikali gravitasi dikali kedalaman air. Jadi densitasnya yaitu 1030 kg per meter kubik, karena dijelaskan di situ gravitasi spesifik air laut sebesar 1,03 lalu dikali dengan densitas air yaitu 1000 air laut. Dan kita memakai gravitasinya 9,81 dan kedalamannya 30 dan dihasilkan 302,553 Pascal atau 302,55 ke Pascal, sehingga tekanan total yang dialami penyelam adalah 101 Pascal atau 1 atmosfer ditambah total tekanan hidrostatis 302,55 dan dihasilkan 403,55 Pascal. Tekanan sebesar ini masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi tubuh manusia jika penyelam dilengkapi dengan peralatan selam yang sesuai, seperti scuba gear yang dirancang untuk menyeimbangkan tekanan. Dan banyak penyelam profesional mampu menyelam hingga kedalaman 30 meter dengan aman. Oleh karena itu, penyelam tidak akan mati hanya karena tekanan pada kedalaman ini, asalkan menggunakan peralatan selam yang sesuai dan mengikuti prosedur keselamatan. Resiko sebenarnya justru berasal dari perubahan tekanan yang cepat atau barotrauma atau dekompresi, bukan dari tekanan absolut itu sendiri. Dan nomor 2 yaitu pendapat tentang stabilitas benda tenggelam dan benda terapung. Yang pertama, stabilitas benda tenggelam. Contoh kapal selam. Yang pertama, benda yang seluruhnya tenggelam seperti kapal selam memiliki pusat apung atau center of buoyancy yang tetap, tergantung pada bentuk geometri dan distribusi volume. Jika pusat gravitasi berada di atas pusat apung, maka benda tenggelam cenderung tidak stabil secara alami, karena momen yang dihasilkan akibat gangguan akan memperbesar sudut kemiringan. Untuk mengatasi hal ini, kapal selam biasanya didesain dengan balas atau pemberat di bagian bawah agar pusat gravitasi tetap di bawah pusat apung. Dan yang keempat, ada stabilitas benda tenggelam sangat bergantung pada distribusi massa internal dan sistem kontrol seperti ship stabilisator atau sistem kontrol otomatis. Jika tidak dirancang dengan baik, kapal selam bisa mengalami instabilitas arah yang menyebabkan rotasi atau jungkir balik di dalam air. Lalu ada stabilitas benda terapung. Kita memakai contoh yang sama yaitu yang berbeda, yaitu kapal laut.
Pada benda yang mengapung, pusat apung berubah posisi tergantung bentuk permukaan yang terendam air. Jika pusat gravitasi lebih tinggi daripada pusat apung, maka benda mengapung bisa menjadi tidak stabil, terutama saat terganggu oleh gelombang atau beban. Namun, stabilitas kapal terapung juga bergantung pada posisi metacenter, yaitu titik yang terbentuk saat benda miring sedikit. Lalu jika titik metacenter berada di atas pusat gravitasi, maka kapal tetap stabil walaupun pusat gravitasi berada di atas pusat apung. Oleh karena itu, desain kapal mempertimbangkan tinggi metacenter dan distribusi beban untuk menjamin stabilitas walau pusat gravitasi cukup tinggi. Berikut penjelasan nomor 7 dan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 9, yaitu ada soal ditanyakan, yaitu berapa banyak beban maksimum yang bisa dibawa kapal tanpa tenggelam. Yang pertama, yang A, yaitu di air danau atau di air tawar, dan B di air laut dengan spesifik gravitinya yaitu 1,025. Diketahui di soal tersebut yaitu adalah volume lambung kapal yaitu diketahui dari 3 digit NRP terakhir saya yaitu 115. Lalu ada massa kosong kapal yaitu 8.500 kg karena NRP saya ganjil. Lalu untuk penyelesaiannya kita menggunakan prinsip Archimedes, yaitu agar kapal tidak tenggelam, total berat kapal termasuk muatan tidak boleh lebih besar dari berat air yang dipindahkan. Untuk rumus yang digunakan, total massa yang didukung yaitu P fluida sama dengan kali volume, rho fluida dikali volume. Lalu muatan maksimum yaitu rho fluida dikali volume, lalu dikurangi MO. Di situ ada keterangannya. Lalu untuk penyelesaiannya tadi di air tawar yaitu tadi kita pakai rumus yang total massa yang dapat didukung, yaitu pertama rho fluida dikali volume yaitu 1000 dikali 115 sama dengan 115.000 kg. Lalu untuk muatan maksimumnya yaitu 115.000 kg nya dikurangi 8.500 yang MO nya tadi, yaitu adalah jadi hasilnya 106.500 kg. Itu adalah kapal di air tawar. Lalu untuk yang B yaitu adalah kapal di air laut, kita menggunakan rumus yang tadi rho laut sama dengan SG atau yang tadi kita dapat itu 1,025 dikali 1000. Jadi hasilnya 1025 kg meter pangkat 3. Lalu di situ kita hitung lagi total massa yang dapat didukung yaitu rho laut dikali V sama dengan 1025 dikali 115 tadi yang volume halnya. Jadi hasilnya yang didapat adalah 117.875 kg. Lalu kita hitung lagi muatan maksimumnya yaitu tadi ada kita dapat 117.875 dikurang 8.500 yaitu tadi volume kapal saat kosong. Jadi hasilnya yang didapat adalah 109.375 kg. Jadi kesimpulannya tadi untuk air tawar kita dapat hasilnya 106.500 kg. Lalu untuk yang di air laut atau air asin kita dapat hasilnya 109.375 kg. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 10, yaitu sengketa antara perusahaan Artus dan juga Babadong. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu masalahnya, kenapa, dan di sini saya akan membahas pendahuluannya masalah terlebih dahulu. Jadi kasus ini berawal dari konflik antara Artus yang punya galangan kapal dan Babadong, perusahaan baja yang memesan kapal. Setelah kapal selesai dibangun, Babadong menolak untuk melakukan pembayaran karena meragukan kemampuan kapal membawa muatan sesuai kebutuhan mereka.
Jadi masalah utamanya itu adalah komunikasi teknis yang buruk dan minimnya transparansi informasi adalah kedua belah pihak. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Artus ini, Artus menyatakan tidak mendapat data teknis penting seperti jumlah dan distribusi muatan baja, informasi pelabuhan tujuan, dan juga rute pelayaran dan standar klasifikasi kapal. Nah, jadi tanpa data ini, mereka kesulitan merancang kapal yang benar-benar sesuai kebutuhan. Sedangkan dari perspektif Babadong merasa tidak menerima dokumen teknis seperti bukti daya apung dan kestabilan kapal. Tidak ada simulasi atau pengujian performa kapal. Lalu dimensi kapal belum diverifikasi apakah sesuai pelabuhan tujuan. Hal ini membuat mereka meragukan kelayakan kapal secara teknis dan legal. Dan jika diobservasi dan analisis teknis, dengan data kapalnya itu panjang 100 meter, lebar 15 meter, dan draftnya itu 8 meter. Dengan volume displacementnya 9.000 meter kubik, dan daya angkut totalnya itu kurang lebih 9.225 ton. Yang mana Babadong itu butuh kapal yang mampu untuk angkut 141.000 ton. Yang artinya kapal kelebihan muatan lebih dari 131.000 ton. Dan ini sangat berisiko saja. Dan maknanya adalah berarti kapal ini melanggar batas displacement aman menurut BKI, lalu tidak memenuhi syarat keselamatan SOLAS, dan tidak sesuai kebutuhan operasional pemilik. Yang berarti kesimpulannya kapal tidak layak laut dan keputusan Babadong untuk menolak membayar dapat dibenarkan secara teknis. Lalu untuk rekomendasi antara persatuan mereka ini apa? Pertama, Artus harus melakukan pengujian teknis secara menyeluruh. Jika tidak sesuai, opsi desain ulang atau pembuatan kapal baru perlu dipertimbangkan. Dan untuk kedepannya, gunakan formulir teknis standar sejak awal proyek. Libatkan badan klasifikasi dan konsultan dari tahap awal. Dan lakukan dokumentasi dan komunikasi teknis yang profesional. Demikian laporan studi kasus ini. Semoga menjadi pelajaran berharga pentingnya komunikasi teknis dan verifikasi desain dalam proyek ke depannya. Terima kasih.